Shalom. Mari saya mengajak hari ini datang bersama-sama di hadapan Tuhan untuk memuji, menyembah, dan mempersiapkan hati kita untuk kita berjumpa dengan pribadi Allah. Sehingga melalui perjumpaan itu saya percaya hidup kita akan semakin disempurnakan ke arah Kristus. Mari bawa hidupmu hari ini kepadanya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku Bapakku, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, mulia. Terpuji namamu Bapa, Engkau Bapa yang baik, tak pernah meninggalkan kami. Bahkan kau nyatakan kebaikan, kau nyatakan kemurahan, kau nyatakan kasih setia. Haleluya, dimuliakan namamu, ditinggikan Engkau selamanya. Haleluya, kinara la mara la mara la mara la mara la
segalanya lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang limpah atas kami, sehingga pagi hari ini kami boleh memuji menyembah Engkau. Tuhan, saatnya kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami dimanapun kami berada, sehingga kami melalui pengurapan itu diberikan kemampuan semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah kuat kuasa, kemampuan surga turun dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Puji nama Tuhan, dalam bulan Agustus ini gereja kita punya tema adalah menabur dengan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Pagi hari ini kita akan belajar salah satu tokoh dalam Alkitab, bagaimana hidupnya dibentuk oleh Tuhan, ya, diproses sehingga pada akhirnya orang ini menuai berkat yang berkelimpahan. Ya, kita akan sama-sama buka kebenaran firman Tuhan dalam Ayub pasal 1 ayat ke-8 sampai dengan ayat yang 12. Ayub pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat 12. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekelilingnya dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakan telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyai ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Jelas bahwa dari perkataan Tuhan sendiri, firman Tuhan katakan bahwa Ayub adalah seorang yang sedemikian saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tapi rupanya iblis nggak terima. Ya, iya Ayub, engkau berkati, engkau jagai semua yang dimilikinya, engkau pagari semuanya. Coba seandainya harta bendanya engkau ambil, maka dia pasti akan mengutuki engkau. Ya. Dan pada akhirnya Tuhan mengizinkan iblis mengambil semua harta bendanya. Dan terjadilah seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, semua yang dimilikinya, domba, kambing, sapi, dihabiskan oleh iblis. Bahkan tidak berhenti cuma sampai harta yang dimiliki. Anak-anaknya yang jumlahnya 10 itu mati semua bebarengan. Ya. Betapa menyedihkan sekali apa yang dialami oleh Ayub. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, tema khotbah kita dalam bulan Agustus ini adalah menabur dengan air mata, menuai dengan sorak-sorai. Ini bicara soal proses, Bapak Ibu. Ya. Ini bicara soal pengujian. Tuhan izinkan iblis mengambil semua harta dimiliki oleh Ayub. Tuhan izinkan iblis bahkan membunuh anak-anaknya Ayub.
kita akan lihat ayat selanjutnya. Ayub 1 ayat yang ke-20 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah dan ia menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara bisa lihat, ketika Ayub mendengarkan semua harta bendanya habis dirampok, ketika dia mendengarkan semuanya anak-anaknya mati, seketika itu juga bersama-sama. Dikatakan oleh firman Tuhan, terpujilah Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan ia tidak menuduh Allah berbuat sesuatu yang kurang patut. Luar biasa sekali. Bagaimana mungkin seorang yang harta bendanya dihabiskan dalam waktu sekejap. Bahkan bukan cuma hartanya, anak-anaknya mati terbunuh semuanya dalam waktu seketika itu juga. Tetapi Ayub masih bisa berkata, terpujilah Tuhan. Dan dia tidak menuduhkan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Bahkan dia tidak berbuat dosa. Inilah yang disebut menabur dengan air mata. Tetapi rupanya iblis begitu jahat. Ya, musibah yang dialami oleh Ayub tidak berhenti sampai di situ. Ya. Kita buka ayat berikutnya. Ayub pasal 2. Ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-6. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalahannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang yang memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kekuasaanmu, hanya sayangkan nyawanya. Rupanya iblis tidak berhenti mengambil harta benda, mengambil semua anak-anaknya. Ya, iblis masih menghakimi Ayub. Iblis masih mendakwa Ayub. Ya, Tuhan mengatakan, lihat, hambaku Ayub tetap saleh, jujur dan takut akan Tuhan. Sekalipun harta bendanya habis, sekalipun anak-anaknya mati semuanya, tetapi iblis masih mendakwa Ayub. Iya Tuhan, coba kalau engkau menjamah tubuhnya, coba saja kalau engkau memberikan sakit penyakit ya dalam tubuh Ayub, ya maka dia pasti akan mengutuki engkau. Sekali lagi Tuhan mengizinkan iblis ya memberikan sakit penyakit dalam tubuh jasmani Ayub. Ya. Tetapi Tuhan katakan hanya sayangkan nyawanya. Ya. Dan apa yang terjadi? Ayub mengalami satu penyakit kulit yang sangat mengerikan. Itu bukan kusta, tetapi satu penyakit yang lebih parah daripada kusta. Ya. Sambil dia saking gatelnya, ya kulit itu digaruk pakai beling, pecahan kaca itu garuk. Jadi tubuhnya begitu sakit luar biasa. Namun sekali lagi, sekalipun sudah hartanya dihabiskan semua, sudah anak-anaknya mati semua, dia masih terkena sakit penyakit kulit yang begitu sakit, begitu gatal, yang tak tertahankan. Namun sampai posisi harta tersebut, Ayub tetap bersyukur kepada Tuhan. Ayub tetap taat kepada Tuhan. Ayub tetap setia kepada Tuhan. Berapa banyak di antara kita sebagai orang-orang percaya, ketika kita punya masalah yang masih jauh dibandingkan yang dialami oleh Ayub, kita sudah mulai berkeluh kesah.
kita sudah mulai mengeluh, bahkan kita bersungut-sungut mulai memberontak kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, bukankah aku sudah beribadah setiap minggu? Bukankah aku sudah rajin berdoa setiap pagi, bangun pagi, berdoa bersaat teduh, membaca Alkitab setiap hari? Tuhan, bukankah sudah melayani Engkau dengan sungguh-sungguh? Mengapa Kau izinkan hal seperti terjadi dalam hidupku? Seringkali kita bersungguh-sungguh, seringkali kita berkeluh kesah, bahkan memberontak kepada Tuhan ketika Tuhan izinkan perkara-perkara yang tidak bisa kita mengerti terjadi dalam hidup kita. Ketika satu penderitaan, pengujian, proses terjadi dalam hidup kita, kita berusaha mengeluh, berkeluh kesah dan memberontak kepada Tuhan. Namun kita belajar dari Ayub, sekalipun dia mengalami satu peristiwa musibah yang begitu mengerikan, ya, bahkan sakit dalam tubuh jasmaninya, Ayub tetap taat, tetap setia kepada Tuhan, bahkan tetap mengucap syukur. Dan saya kira percaya ketika seseorang ini melewati satu proses, ketika seseorang Kristen melewati satu pengujian, dia tetap bersyukur, tetap setia, tetap taat, maka saya kini percaya hasilnya dia akan menuai dengan bersorak-sorai. Dia akan menuai berkat yang luar biasa. Dia akan menuai janji-janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Janji Tuhan ya dan amin. Mari kita lihat ayat berikutnya. Di dalam Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Setelah sekian lama diuji, diproses, dibentuk, Ayub tetap taat, tetap setia. Maka Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, ya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan memberikan segala berkat itu 2 kali lipat dari segala apa yang dimilikinya dahulu. Ya, Saudara perhatikan baik-baik. Ya, ketika Ayub mengalami pengujian proses, ya, teman-temannya menghakiminya. Teman-temannya berkata, oh kamu pasti berbuat dosa sehingga Tuhan izinkan hal ini terjadi. Kamu pasti melakukan yang jahat di mata Tuhan sehingga Tuhan izinkan engkau mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Ya, tetapi Tuhan tegur teman-teman Ayub. Dan akhirnya Tuhan meminta ketika orang itu untuk bertobat. Dan Tuhan katakan hanya doa hambaku Ayub yang kudengarkan. Maka Ayub mendoakan mereka mengampuni teman-temannya yang menghakimi dia. Dan ketika Ayub melangkah dengan iman untuk berdoa untuk sahabat-sahabatnya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Bahkan Tuhan memberkati lipat kali ganda dari sebelumnya yang sudah dimiliki oleh Ayub. Sudah bisa lihat ketika pada saat kita mungkin kita sedang menabur dengan air mata, mengalami penderitaan, mengalami kesakitan yang Tuhan izinkan terjadi. Namun di dalam proses pengujian kita tetap setia, kita tetap taat, bahkan kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Maka saya kira percaya akhirnya kita akan menuai dengan sorak-sorai. Kita akan menuai berkat yang luar biasa. Kita akan menuai janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Saya kira percaya bahwa firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini memberkati semua orang yang mendengarkan dimanapun Anda berada. Dan ketika kita telah membuka fajar dengan memuji menyembah Tuhan, dengan kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, maka saya kira percaya sepanjang hari ini kita akan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan apapun yang kita lakukan akan Tuhan buat menjadi berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.